Kami sangat menghargai kontribusi mereka yang telah lama mengabdi, oleh sebab itu, mereka akan mendapatkan prioritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi kepada rekan-rekan semua, baik tentang CPNS ya, baik tentang CPNS maupun tentang P3K. Nah, ada informasi penting yang akan admin bagikan, dan ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan peserta CASN di tahun 2024 ini. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekannya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, yang pertama di sini admin akan bagikan terlebih dahulu informasi tentang CPNS, teman-teman ya. Jadi informasi pertama yaitu tentang CPNS. Nah, apa informasi yang akan admin di sini sampaikan di CPNS ini yaitu terkait dengan saingan. Nah, saingan teman-teman ya, atau sesama pejuang lah. Saingan atau sesama pejuang dalam memperebutkan suatu formasi. Bagaimana caranya, Min? Cukup mudah sekali, teman-teman ya. Teman-teman silahkan buka portal BKN ya, portal SSCASN seperti biasanya. Setelah itu kita masukkan jenis pendidikannya. Oke, kita misalkan pilih yang sarjana ya. Nah, di sini ada rekan juga yang ingin dicek karena beliau kesusahan untuk mendapatkan atau melihat saingannya. Dan di sini kita akan bantu. Oke, kita cek. Nah, ini S1 sepertinya nih ya. S1. Oh, S1 ke pendidikan, sorry. Dia itu bukan S1 ke pendidikan, tapi dia itu S1 pendidikan ya bahasanya. Oh, ini. Nah, jadi ini harus cermati juga, teman-teman ya. Nah, kita pilih instansinya. Kebetulan instansinya adalah di Kementerian Agama jenis CPNS. Nah, oke, kita lihat bersama-sama. Nah, ini teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung melihat, misalnya untuk guru ahli pertama, guru kelas, instansi Kementerian Agama, unit kerja. Nah, ini unit kerjanya di Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Nah, ini untuk formasi penyandang disabilitas. Terus di sini ada jumlah kebutuhan. Oke, gaji dulu ya. Ini gaji 2,7 juta sampai 6,1 juta. Ada 5 formasi dan cuma ada 4 yang lolos verifikasi. Nah, ini dapat nilai standar, teman-teman ya. Cukup mereka 4 orang ini lulus PG sudah pasti dapat formasi. Karena yang dibutuhkan ada 5, sedangkan yang mendaftar atau yang lolos dalam verifikasi hanya 4 peserta. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini salah satu contohnya. Tapi kita akan cari apa namanya yang jurusan matematika ya. Oke, kita cari. Kebetulan dia di formasi umum. Dia itu di formasi umum. Oke. Mana ya instansinya? Oh iya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Ternyata ada di bagian atas ya, tidak kelihatan tadi. Nah, ini dia itu ada 86 bersaing yang akan memperebutkan 3 formasi atau 3 kebutuhan. Nah, ini ya. Dia ya, oke, sudah benar ya, matematika. Nah, jadi sekarang itu tampilan portal SSJSN sekarang atau hari ini ya, di update itu untuk rekan-rekan CPNS sudah bisa melihat apa namanya jumlah saingannya. Jadi jumlah saingannya sudah terlihat. Nah, di sini kita bisa melihat juga ada salah satu kanwil ya. Nah, ini
ada dua formasi disiapkan, ternyata di sini kosong, teman-teman. Tidak ada yang mendaftar, tidak ada yang lolos verifikasi. Tidak ada yang lolos ya, mungkin ada yang mendaftar tapi tidak ada yang lolos verifikasi atau lolos berkas. Nah, jadi buat teman-teman P3K juga hati-hati ketika mengupload suatu dokumen. Ini jangan sampai seperti ini ya. Oke teman-teman ya, jadi buat teman-teman yang mendaftar CPNS, silahkan dicek silahkan dicek portal SSCSN-nya, dilihat berapa jumlah teman seperjuangannya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi untuk P3K. Nah, di sini teman-teman ya, ada informasi yang tidak kalah menarik buat teman-teman. Di sini dari pemerintah Mubar itu Munabarat sepertinya ya. Nah, pendaftaran P3K 2024, pemerintah Kabupaten Mubar siapkan 1440 formasi. Nah, yang diprioritaskan yang sudah lama mengabdi. 3 Oktober 2024. Wow, teman-teman ya, luar biasa. Di sini diprioritaskan yang sudah lama mengabdi. Oke, kita cek bersama-sama. Nah, ini kan yang banyak juga diminta oleh rekan-rekan ya. Ada prioritas pengabdian. Pendaftaran P3K 2024 termasuk di Kabupaten Munabarat, Sulawesi Tenggara sudah dimulai. Nah, benar ya, Munabarat. Pemerintah Kabupaten Mubar, Sultra, membuka seleksi P3K 2024 dengan menyediakan kuota sebanyak 1440. Jumlah formasi yang disediakan yang mana terbagi dalam 3 bidang utama. Nah, di sini ada formasi yang disediakan untuk tendik, tenaga pendidik, terus untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Jadi tendik sepertinya dia masukkan guru juga di sini ya, di penjelasannya. Oke, ini disampaikan pada hari Kamis tanggal 3 ya. Menurut dia, proses pendaftaran telah dibuka secara daring dan akan berlangsung hingga seleksi tahap akhir di penghujung tahun. Husain menekankan bahwa seleksi kali ini berfokus pada prinsip keadilan dan transparansi. Kami ingin memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan adil dan terbuka bagi semua pelamar yang memenuhi syarat. Panitia seleksi telah menyiapkan seluruh mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia mengatakan pelamar yang memiliki pengalaman kerja, nah ini, pelamar yang memiliki pengalaman kerja terutama, nah di sini ada kata terutama, THK 2 dan tenaga non-ASN yang sudah lama mengabdi di Munabarat akan mendapatkan prioritas dalam seleksi ini. Wow. Ini harusnya dicontoh oleh Pemda yang lain, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kami sangat menghargai kontribusi mereka yang telah lama mengabdi, oleh sebab itu mereka akan mendapatkan prioritas. Dia mengatakan bahwa syarat utama bagi calon pelamar antara lain merupakan warga negara Indonesia atau WNI dengan batas usia maksimal 57 tahun. Kalau 57 tahun ini untuk teknis ya, saat mendaftar pastinya, serta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dilamar. Nah, ini benar ya, harus sesuai juga teman-teman ya. Tidak boleh asal. Oke, lanjut. Pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang yang relevan juga menjadi salah satu kriteria penting. Dia berharap seleksi ini dapat menghasilkan tenaga P3K yang kompeten dan berdedikasi tinggi untuk memajukan Kabupaten Munabarat. Kami optimis bahwa dengan proses yang transparan dan profesional, kita bisa mendapatkan tenaga P3K yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, katanya. Jadi, ini adalah kabar baik dari pemerintah Kabupaten Munabarat, pastinya untuk rekan-rekan honorer yang ada di sana, karena mereka itu akan masuk dalam prioritas, terkhusus yang masuk dalam kategori THK 2 dan non-ASN yang dalam database. Dan apalagi jika mereka memiliki pengabdian sudah mencapai 3 tahun di bidang yang relevan. Maksudnya bidang relevan yang dilamar, teman-teman ya. Jadi ini adalah 2 informasi singkat yang dapat admin bagikan di video kali ini.
Dan buat teman-teman yang ingin mendaftar CPNS maupun P3K, silahkan dicek-cek video yang ada di channel ini, itu banyak. Dan admin juga seringkali menyediakan atau spill buku-buku CPNS dan P3K.